Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajeng Dewi Tasyami dengan NIM 221103020004, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Dakwah dosen pengampu Hilmi Azizi. Soal yang pertama ialah jelaskan pengertian ruang lingkup filsafat dakwah. Filsafat dakwah sendiri ialah sebuah ilmu di mana mengkaji secara mendalam tentang dakwah, baik itu tujuan dakwah, bagaimana dakwah bisa tersampaikan kepada mat'u, fungsi dakwah, dan ruang lingkup dakwah. Ruang lingkup dakwah sendiri itu ada 4. Yang pertama dai sebagai subjek, dan yang kedua mat'u sebagai objek, yang ketiga lingkungan untuk sarana sebagai tempat berdakwah itu sendiri, dan yang keempat itu Allah sebagai pencipta dari segalanya. Yang kedua, jelaskan peran dan manfaat filsafat dakwah bagi seorang dai dan mat'u. Peran filsafat dakwah sendiri bagi seorang dai ialah supaya seorang dai tidak hanya sekedar berdakwah, akan tetapi menyampaikan dakwah secara benar dan tepat, dan melihat kondisi dari mat'unya. Bagi seorang mat'u sendiri, begitu pula bagi seorang mat'u sendiri itu supaya dakwah tersebut tidak ditelan mentah-mentah, akan tetapi masih terus dikritisi dan supaya diketahui itu sanadnya, bagaimana dakwah tersebut. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tentang tujuan, fungsi etika dakwah dan hubungannya dengan komunikasi Islam. Tujuan dan fungsi dari etika dakwah sendiri supaya membantu manusia untuk bertindak secara bebas, akan tetapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bagaimana dakwah tersebut tersampaikan akan tetapi masih memenuhi tatanan-tatanan koridor dalam Islam. Hubungannya dengan komunikasi Islam sendiri, nah, dakwah itu kan proses transfer kepada seorang mad'u, proses komunikasi dari seorang dai ke mad'u. Jadi, bagaimana dai dan mad'u tersebut, bagaimana seorang mad'u bisa menerima dakwah tersebut. Tuh. Yang keempat, bagaimana sih kaitan filsafat dakwah dengan Al-Quran? Filsafat Al-Quran sendiri itu sebagai inspirator atau inspirasi adanya filsafat dakwah sendiri. Jadi Al-Quran itu masih menjadi landasan bagi filsafat dakwah. Yang terakhir, bagaimana peran filsafat dakwah dalam menjawab isu toleransi beragama. Jadi di dalam filsafat dakwah itu kan mengkaji, mendalami ilmu, mempelajari ilmu secara mendalam. Jadi bagaimana kita sebagai seorang dai maupun mad'u melihat perspektif bukan hanya dari satu perspektif, akan tetapi dari perspektif lain, juga dari berbagai agama. Juga bagaimana seorang dakwah tersebut menyampaikan kebaikan, yang mana kebaikan itu tidak hanya ada di dalam satu agama, akan tetapi pada semua agama terdapat kebaikan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.